Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan PABP. Bab yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah di materi lanjutan. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, Pak Aram akan mengajarkan bagaimana cara untuk absensi pada Google Class ya. Tolong kalian harus absensi karena absensi ini sangat penting. Jika kalian hanya melihat materi tanpa absensi, berarti kalian dianggap tidak hadir ya. Yang pertama, kalian buka dulu classroom kalian, lalu klik pada kelas yang akan dituju, dan di kolom tugas kelas ini ada 3 kolom ya, forum, tugas kelas anggota. Kita klik tugas kelas, kita cari absensi. Nah, kalian tinggal klik hadir pada kolom absensi lalu klik serahkan. Nah, ini nanti otomatis di dalam Google Class milik Bapak Ibu Guru akan tertera nama kalian sudah absensi hadir ya. Jadi tolong untuk absensi untuk bisa dilakukan karena tanpa absensi kalian dianggap tidak menghadiri kegiatan dalam pembelajaran Google Class. Itu saja, kita lanjut ke materi lanjutan yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemarin kita sudah mempelajari pada bab kitab Taurat ya. Kitab Taurat itu dikirimkan kepada Nabi Musa, diturunkan di kota Mesir. Nah, kita akan lanjut ke bab berikutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan-kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Ini isi dari kitab Zabur ya. Nah, kitab Zabur sendiri itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi hanya kepada kaumnya Nabi Daud alaihi salam, berbeda dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Kitab Zabur juga terdapat dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Di sini ada bacaan tajwid. Yang pertama, ini ada nun sukun ketemu dengan fa. Ini disebut bacaan ikhfa ya. Bacanya rada samar, bukan biman fi tapi bima fi, rada samar. Terus di sini ada qalqalah ya, bacaan mantul. Walaqad, bukan walaqad tapi walaqad, ada mantulnya. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam ya. Ini tentang kitab Zabur. Yang selanjutnya yaitu kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud ya. Hidup dengan penuh kesederhanaan ya. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masanya Nabi Isa alaihi salam ya. Sama halnya dengan Al-Quran, sebelum-sebelumnya mungkin dibolehkan minuman keras dan memakan makanan yang dilarang ya, seperti babi dan sebagainya. Kalau di dalam Al-Quran dihapuskan hukumnya dan diberikan hukum baru, yaitu tidak boleh mengkonsumsi homer, babi, dan hewan-hewan liar lainnya. Yang pada masa sebelum Nabi Muhammad diutus, itu dibolehkan di kitab-kitab sebelumnya. Jadi fungsi kenapa Allah menurunkan kitab-kitab itu adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang turun sebelumnya. Itu karena
pergantian zaman pada waktu itu dan juga pengaruh orang-orang yang merubah ajaran-ajaran pada masing-masing kitab yang sudah diturunkan. Di Injil sendiri itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa bani Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Di sini ada bacaan tajwid ya. Yang pertama ini ya bi'izab zab bacaan qalqalah. Terus ada bacaan lagi ini. Injila ini ya bacaan ikhfa. Non sukun ketemu dengan jib. Terus ada bacaan lagi di ini hudau ya, ada tanwin fathah tanwin ketemu dengan wawu namanya bacaan idgham bihunna ya. Kalau bilahuna itu ketemu lam sama ro, tapi kalau bihunna ketemu dengan huruf ya, yanmu ya nun mim ya, yanmu sama wawu ya nun mim wawu. Itu. Yang selanjutnya yaitu kitab Al-Qur'an ya, kitab yang diyakini oleh umat Islam. Kitab Al-Qur'an itu berisi tentang ajaran-ajaran yang sangat kompleks ya. Yang pertama ada tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib. Yang gaib itu yang enggak terlihat seperti jin, setan, malaikat ya. Terus kitab Allah dan akhirat. Jadi kita wajib mengimani bahwasanya Allah itu satu. Terus adanya yang gaib, kitab Allah diturunkan kepada rasul-rasulnya, dan juga adanya hari setelah kematian yaitu dunia akhirat ya. Yang selanjutnya syariah, yaitu berisi hukum-hukum Allah, hukum tentang mungkin muamalah, tentang perilaku kita sehari-hari, apa yang boleh dimakan, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan ya. Ini hukumnya syariah. Di sini ada wajib, sunnah, terus ada yang haram dan yang halal. Di sini ada. Yang selanjutnya yaitu akhlak, ya ini tentang pedoman berakhlak, bagaimana kita beretika kepada kedua orang tua, beretika kepada sanak saudara, beretika kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang selanjutnya yaitu ibadah, ya ini tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah, seperti mengatur tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, dan lain sebagainya yang mengandung unsur ibadah. Yang selanjutnya yaitu tentang muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Seperti tadi ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang tua, guru, sahabat, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran juga terdapat sejarah ya, berisi tentang kisah-kisah para nabi, rasul, dan umat-umat terdahulu ya. Di sana ada tentang kisah Nabi Nuh, kisah tentang Nabi Isa, juga kisah tentang keteladanan Luqmanul Hakim ya, tentang bagaimana beliau mendidik anak-anaknya ya, berisi tentang sejarah-sejarah. Yang selanjutnya yaitu wa'ad dan wa'id. Apa ini? Artinya yaitu janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan juga kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Jadi ada janji-janji Allah tentang orang-orang yang beriman, yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang akan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah. Dan orang-orang yang akan mendapatkan siksa, yaitu orang-orang yang tidak menyembah Allah, tidak mengikuti ajaran-ajaran Allah, akan mendapatkan siksa berupa balasan di neraka. Ini pengertian singkat dari kandungan di kitab Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu adanya suhuf ya. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi-nabi tertentu ya, berbeda dengan kitab.
Selain kitab Allah, wahyu Allah ada juga yang disebut dengan suhuf, artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim, ya, terus Nabi Musa. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-A'la sebagai berikutnya. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Di sini ada bacaan tajwid inna, ini namanya bacaan hunnah. Nun sukun bertasdid ya. Hunnah itu ada nun sukun bertasdid dan juga mim bertasdid. Terus di sini ada bacaan qalqala Ibrahim. Di antara nabi-nabi yang menerima suhuf antara lain yang pertama Nabi Adam alaihissalam ya, menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang sebelum diturunkan kitab Taurat. Jadi Nabi Musa itu menerima suhuf dulu, lalu turunlah kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan. Rasul pilihan siapa saja kemarin? Ada Musa, Daud, Isa, dan Nabi Muhammad. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, cara kita beriman kepada kitab suci Allah yaitu yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir, ya ini kitab Al-Quran. Kenapa kitab yang terakhir? Karena kitab Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Itu. Mungkin ini dulu dari Pak Arham ya, untuk segera mengingatkan bagi kalian yang belum absensi untuk segera melakukan absensi. Untuk pembelajaran di rumah tetap kalian harus belajar ya, bagaimanapun tanpa bimbingan Bapak Ibu guru di sekolahan pun kalian harus tetap belajar dan tetap melakukan ibadah sholat, jangan sampai bolong ya. Yang terpenting tetap jaga kesehatan kalian, jangan bepergian jika tidak terpaksa, dan memakai masker ketika berkomunikasi atau bepergian ke tempat lain. Itu saja mungkin dari para. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.